Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para jamaah salat Isya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan as-shaimat yang sama-sama juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala nikmat yang telah kita rasakan bersama, baik nikmat selama kita merasakan hidup berada di dunia ini, sampai kesempatan juga nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam yang tertanam di dada ini, mudah-mudahan semakin dikuatkan oleh Allah dengan hidayahnya, dan Allah kelompokkan kita bersama orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamullah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat kepada beliau, kita akan dicintai oleh beliau dan dimasukkan ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. As-shaimin dan as-shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya tentang makna solat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita bahas tentang solat ini, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dan ini hadisnya sahih, bahwa pada zaman Bani Israel itu ada seorang abid, orang yang ahli ibadah. Siangnya beliau melakukan saum, puasa, dan kemudian malamnya hanya melakukan salat dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar rumah. Ya, abid kalau zaman dulu itu tidak pernah keluar rumah. Seperti Bahira yang pernah ditanyakan oleh Sayyidah Khadijah tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, itu juga seorang abid tapi tidak pernah keluar rumah. Nah, pada suatu saat, karena ini sudah 60 tahun beribadah kepada Allah, maka kemudian turun hujan. Semakin hijau di sekitarnya, maka dia semakin tertarik. Andaikan saya berzikir di tempat yang hijau, mungkin Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepadaku, kata sang abid ini. Ketika dia berzikir, kemudian keluar rumah, maka kemudian dia ketemu dengan seorang wanita, berkenalan, sampai kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan dan merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian melakukan penyesalan, maka kemudian dia datang ke sebuah genangan air, kemudian mandi. Nah, ketika mandi itu ternyata ada seorang pengemis yang minta makanan. Maka 2 roti yang dia jadikan bekal itu kemudian diberikan kepada sang pengemis tersebut. Nah, ternyata 2 malaikat ini kemudian terjadi perselisihan. Ada yang menyatakan bahwa malaikat rahmat menyatakan bahwa ini adalah penghuni surga karena dia sudah melakukan ibadah selama 60 tahun. Tapi kemudian ada malaikat an-nar yang menyatakan ini adalah penghuni neraka karena dia telah melakukan zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian malaikat rahmat menyatakan bahwa ternyata di akhir hidupnya dia menyumbangkan 2 roti kepada fakir miskin. Maka inilah yang kemudian mengantarkan, dan abid ini walaupun melakukan dosa besar, ternyata kemudian dimasukkan dalam penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi itibar kepada kita. Kita tidak mungkin akan suci, kita tidak mungkin akan tidak melakukan sebuah dosa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan adanya infak sedekah yang kita salurkan, yang kita lakukan, serta ibadah salat qiyam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya persoalan mengenai sholat ini sudah tuntas dibahas. Tinggal bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kemudian Allah memerintahkan kepada kita dengan aqimus shalah. Lakukan olehmu, tegakkan olehmu, dirikan olehmu, yaitu sholat. Tidak pernah kemudian Allah memerintahkan dengan ya'malunas shalah, mereka melakukan sholat, tidak. Tapi dengan aqimus shalah atau yuqimunas shalah, menegakkan atau mendirikan sholat. Berarti bahwa sholat tidak hanya ibadah yang kita lakukan di masjid, tidak hanya ibadah ritual yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita, tapi ada makna lain yang harus kita wujudkan dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya as-shalah imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat pasti dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang telah meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan atau menghancurkan agama. Inilah hadis yang menjadi sandaran kita bahwa kewajiban melakukan sholat itu penting. Dan sholat ini adalah merupakan wadah. Jadi seperti wadah di mana amal-amal yang lain itu akan masuk di dalamnya, akan kita tampung di dalamnya. Kalau wadah ini kita bocor, wadah ini misalnya bolong-bolong, maka kita tidak bisa menampung amal yang lain. Sedekah kita akan sia-sia, amal yang lain juga akan sia-sia. Termasuk amal ibadah dan amal-amal soleh itu akan sia-sia kalau misalnya wadahnya itu bolong atau bocor. Maka sholat ini adalah seperti wadah yang harus kita jadikan sebagai wadah yang utuh sehingga bisa menampung segala amal yang lain. Oleh karena itu maka standarisasi kita adalah sholat. Kalau kita sudah sholat, entah khusyuk maupun tidak, ini adalah bukti bahwa kita seorang hamba Allah yang betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang kemudian melakukan sholat itu tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang bisa kita buktikan. Kepala kita adalah merupakan mahkota yang paling mulia. Siapapun yang memukul kita pasti kita akan melakukan marah dan akan emosi kalau misalnya kepala kita dipukul atau dilakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita melakukan sholat, antara sholat dengan hal yang isi perut kita itu standar, itu ketika kita ruku. Dan ketika kita melakukan sujud, justru kepala yang kita muliakan itu lebih rendah dari isi perut kita. Padahal isi perut kita adalah sesuatu yang kotor. Ini menandakan bahwa ketika kita sujud kepada Allah, hal yang kita muliakan, hal yang kita banggakan sudah tunduk luluh patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa orang yang sholat entah khusyuk maupun tidak pasti akan tercatat oleh Allah sebagai orang-orang yang taat, orang yang patuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarisasinya adalah ketika kita sujud. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat ini banyak hal yang sebetulnya kita bisa bahas. Misalnya dari bacaan saja, itu tidak ada hal yang baku. Ada misalnya yang Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Ada yang kemudian melakukan bacaan Allahumma battaka kama batal bainal khotoya kama, itu dan selanjutnya. Itu adalah bacaan-bacaan yang kemudian berbeda dengan yang lain, tapi itu sama-sama dibenarkan. Termasuk gerakan kita ketika kita misalnya dari iktidal kemudian ke sujud, itu banyak perbedaan. Ada yang kemudian tangannya dulu karena memang darurat, ada yang kemudian lututnya dulu baru kemudian dua tangan kemudian sujud. Ini ada perbedaan yang diperbolehkan. Bahkan sholat ini sangat begitu pentingnya. Walaupun kita dalam keadaan sakit, maka kewajiban sholat harus tetap kita laksanakan. Kalau misalnya tidak bisa berdiri, maka harus kita duduk. Kalau misalnya tidak bisa duduk, bisa berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka bisa dengan isyarat. Kalau misalnya sudah tidak bisa dengan isyarat, maka harus kita letakkan di depan imam. Ini adalah merupakan kewajiban yang sampai sejauh itu kewajiban yang harus kita laksanakan tentang masalah sholat. Ini begitu pentingnya bahwa sholat adalah merupakan ibadah dari semua amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita. Oleh karena itu maka melaksanakan sholat harus
kita utamakan, dan jangan sampai ada bolong-bolong sehingga kemudian ini akan mewadahi yang lain. Amal ibadah kita yang lain akan ditampung di dalamnya dan semuanya akan diantarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau misalnya kita buktikan apakah orang yang sholat itu bisa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, bahwa ada yang disampaikan oleh Abu Farah Al-Faridi. Beliau menyampaikan bahwa sholat yang kita laksanakan bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bahwa orang yang melakukan sholat tidak akan pernah melakukan korupsi rakaat kecuali qashar dan jamak. Tapi misalnya sholat subuh, karena kita tidak ada yang melihat, melakukan sholat di dalam rumah, di kamar juga tidak ada yang mengetahui sama sekali, maka tidak mungkin kita melaksanakan sholat hanya 1 rakaat. Karena tidak ada yang tahu, pasti kita akan melakukan sesuai dengan rakaat yang ada. Ini menandakan bahwa dimanapun tempatnya dan kapanpun kita melakukan sholat, pasti melakukan sesuai dengan perintah yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita rasakan adalah kejujuran. Bahwa ketika orang melakukan sholat pasti jujur dengan rakaatnya. Karena jujur dengan rakaatnya akan terbentuk dalam pribadi-pribadi yang jujur. Kalau kita masih tidak jujur dengan diri kita sendiri, tidak jujur dengan keluarga, tidak jujur di tempat kerja atau amanah yang diberikan oleh siapapun, bahkan oleh Allah, maka menandakan bahwa sholat kita belum benar. Jadi kalau kita sudah jujur, sudah pasti sholat kita itu bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahwa orang yang sholat itu dengan waktu-waktu yang ada, inna sholah kanat alal mu'minin kitaban mawquta, bahwa sholat dengan waktu-waktu tertentu itu adalah merupakan bentuk kedisiplinan yang bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada waktu sholat subuh, ada waktu sholat duhur, sholat asar, kemudian maghrib isya, itu semuanya waktunya berbeda. Perbedaan waktu-waktu seperti itu akan membentuk pribadi-pribadi yang disiplin. Kalau hidup kita belum disiplin, maka berarti sholat kita juga akan berantakan. Kita harus terus menyempurnakan sholat kita. Kalau sholat kita sudah benar, insya Allah akan terbentuk dalam pribadinya, yaitu pribadi-pribadi yang disiplin. Lalu yang ketiga yang bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebelum kita sholat, pasti dalam keadaan suci, berwudu. Jadi wajah kita dalam keadaan suci, penglihatan kita suci, mulut kita suci, hidung kita suci, bahkan kepala kita itu juga suci, tangan kita dalam keadaan suci, kaki juga suci, bahkan pakaian kita termasuk tempat kita juga harus suci ketika kita akan melakukan sholat. Maka kesucian-kesucian seperti ini akan membentuk juga pribadi-pribadi yang suci. Kalau misalnya omongan kita masih sering salah atau sering menyakiti orang lain tanpa kita sadari, itu berarti sholat kita belum benar. Atau misalnya kita masih, ucapan kita, tindakan kita, serta hati kita juga belum bersih, belum suci, itu menandakan bahwa sholat kita belum benar. Oleh karena itu terus kita perbaiki agar benar-benar bisa menyata dalam kehidupan kita. Jadi sholat yang benar, sholat yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bisa mensucikan hati kita, mensucikan perilaku kita, mensucikan perkataan kita, serta juga akan membentuk pribadi yang disiplin, serta juga membentuk pribadi yang jujur. Ini yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya belum terbentuk seperti itu, maka berarti sholat kita perlu untuk terus diperbaiki, perlu untuk kita lakukan penyempurnaan. Mudah-mudahan amal sholat kita terutama di bulan Ramadan ini adalah merupakan amalan-amalan sholat, amalan-amalan siyam yang merupakan pelatihan dalam sebulan ini. Mudah-mudahan bisa akan membentuk pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang suci, pribadi yang disiplin, sehingga benar-benar akan kita manai dalam 11 bulan ke depan akan membentuk pribadi yang betul-betul menjadi pribadi yang kamil, pribadi yang sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.